Ya, balik lagi nih ke acara Media Zen, Street Zen Vol 3 di Kapitalis. Nah, sekarang gua kedatangan Kak, siapa namanya? Nama gue Nikita. Kak Nikita ini dari Lekaspinjam.id. Lekaspinjam.id. Nah, ini ada yang menarik nih, Lekaspinjam.id. Ya. Lekas pinjam ini apa sih sebenarnya? Teman-teman mungkin pengen tahu juga. Oke. Jadi sebenarnya Lekas Pinjam ini sebenarnya wadah literasi sih sebenarnya, dan lebih menekankan ke lapakan buku gitu, kayak apa ya, street apa sih namanya? Perpus jalanan. Perpus jalanan, benar kayak gitu. Jadi gini, lekas pinjam ini konsep awalnya ngikutin perpus jalanan gitu ya, kurang lebih. Sebenarnya enggak sih, jadi nggak pure kayak perpus jalanan. Yang beda? Nggak pure. Yang bikin beda tuh karena kayak ada online sama offline ya sebenarnya. Ya. Online ya? Sebelum COVID itu emang udah ada online sama offline ya, kayak gitu. Oh, jadi ini sekedar ini aja ya, lekas pinjam ini berarti terbentuknya dari kapan tuh? Lekas Pinjam tuh terbentuknya secara tidak sengaja tanggal 5 Oktober 2019 lalu. Oh, berarti udah setahun ya, hampir setahun ya? Hampir setahun, kayak gitu. Awalnya niat awalnya mengembalikan minat literasi gitu. Iya, benar banget. Jadi awalnya emang mau konsep ke literasi di anak-anak milenial sih sebenarnya, terutama di kalangan mahasiswa. Oh gitu, kalangan mahasiswa. Iya. Berarti ini lekas pinjam ini kalau misalnya di tempat fisiknya di mana? Sebenarnya ini tuh kayak perpustakaan online dan tempatnya tuh masih ada di dalam rumah. Jadi kalau orang mau minjam buku, kan ini konsepnya pinjam buku kan, namanya lekas pinjam ya berarti meminjam buku gitu. Jadi karena konsepnya masih di rumah, aku tuh awalnya lapakan di daerah Yasmin di Bogor. Dan bentuk fisiknya ya masih, sebenarnya di Yasmin ini belum bentuk fisik, masih rumah pribadi, bukan yang tempat yang pure untuk lekas pinjamnya sendiri. Tapi kita biasanya tuh lapakannya itu di daerah Tempur, tepatnya di Taman Ekspresi gitu kan. Oh gitu, jadi kalau misalnya fisiknya masih di rumah, Yeah. jadi kalau misalnya teman-teman nih ada yang mau datang ke rumah kakak gitu pinjam buku gitu bisa? Bisa juga. Nah, terus tadi dengar-dengar ada lapakan di Sempur ya? Iya. Lapangan di Sempur tuh setiap hari atau hari-hari tertentu? Sebelum COVID ini lapakannya ada di hari Minggu pagi, biasanya Sabtu. Jadi ada tempatnya sih, biasanya tuh di depan rumah saya. Awalnya tuh lekas pinjam saya bikin untuk meningkatkan literasi di daerah perumahan nih. Biasanya rumah tuh biasanya apa ya, jarang keluar kan anak-anak perumahan ini, anak-anak rumah lah gitu. Jadi kemarin tuh karena ini perumahan, aku pengen banget nih gimana sih caranya biar anak-anak rumah ini tetangga aku pada keluar, pada baca buku, pada ya paling tidak lihat-lihat lah ada tuh lapakan buku di rumahnya ini kayak gitu. Menarik. Berarti tujuan awalnya lekas pinjam itu cuma buat warga sekitar aja dulu? Iya, awalnya memang untuk di daerah Yasmin dan juga di asrama IPB. Oh gitu. IPB. Kakaknya kuliah di IPB kebetulan? Iya, kebetulan saya di sana. Dalam waktu itu masih tingkat 1. Oh, pas bikin tingkat 1? Tingkat 1. Waduh, mantap juga nih, mabak bikin lekas pinjam. Jadi abang tingkatnya, kakak tingkatnya bisa lah ya. Iya, supportnya. Siapa tahu ada punya skripsi, taruh aja lekas pinjam. Jadi awalnya dari kecil ya kan, cuma daerah Yasmin dan sekenanya, sekarang untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dibikinlah online di lekas pinjam. Jadi lekas pinjam ini bisa online. Persyaratannya kalau mau minjem buku di lekas pinjam. Oke. Jadi sebenarnya lekas pinjam ini sangat memberi keringanan untuk orang-orang yang mau pinjam buku nih, terutama ya. Jadi persyaratannya itu sebenarnya cuma satu, banyak sih. Tapi yang lebih ditekenin itu, dia tuh harus orang Bogor, karena aku masih belum berani minjemin buku yang menurutku memang udah lumayan keren lah ya, bukan keren ya. Biasanya itu buku-buku yang langka, dan aku masih belum berani minjemin buku itu ke ke luar Bogor. Gitu. Jabodetabek juga aku masih belum berani, masih benar-benar Bogor, dan persyaratannya juga cuma foto doang, foto ada identitasnya kayak kartu identitas, KTP dan lain sebagainya, kayak gitu. KTP, SIM, kartu pelajar, Iya. SKCK, SKTN. Jadi cukup KTP, foto identitas. Apalagi surat tanah jangan, Nggak perlu ya? Nggak perlu. KTP, identitas yang lain bisa, terus mungkin foto diri ya? Iya, Foto diri. Juga sih, tapi
tapi aku lebih sukanya dia ngasih tahu KTP identitas biar aku bisa tahu gitu ada buktinya. Oh siap, jadi biar nagihnya gampang juga. Nagihnya gampang juga, langsung aja lihat alamatnya. Oh iya benar. Gitu. Kalau misalnya gini nih kak, kan berarti kakak nih tadi ada buku yang beberapa yang langka, yang emang kakak misalnya aduh nih kalau pinjemin keluar Bogor kayaknya kesempatan balik lagi kecil nih. Iya. Nah berarti untuk koleksian bukunya apa aja nih kira-kira bukunya ada segmen tertentu nggak, kayak misalnya oh kita nyediain buku ensiklopedia doang atau bukunya novel doang atau komik doang gitu. Jadi untuk bukunya itu beragam macam-macam, ada genrenya juga macam-macam, mulai dari ada politik, social science, terus banyak deh pokoknya, novel juga ada. Tapi karena dari akunya sendiri suka yang social science, aku sukanya apa ya? Yang kayak bukunya kumpulan cerita Eka Kurniawan kayak gitu-gitu. Jadi banyak sih, aku nggak pengen cuma satu doang gitu, tapi banyak biar nanti siapa tahu ada yang minat yang di tempat lain, maksudnya bacaan yang lain, jadi kita udah nyediain. Jadi koleksian bukunya juga beragam kawan-kawan, jadi bisa aja. Oke, lekas pinjam nih sebenarnya terobosan yang baik sih. Jadi apalagi masa pandemi kayak gini kan, bete di rumah WFH. Bete, mending langsung aja baca buku. Orang Bogor ya, luar Bogor belum bisa. Doain ya, tapi nanti mau buka cabang baru. Oh mau ke Bogor? Ada di Semarang. Wow mantap, Semarang sih. Cibinong juga ada sebenarnya. Depok ada? Ada berada di mana? Cibinong. Oh Cibinong, keren Depok. Sorry kuping. Cibinong ada. Cibinong ada, kemarin baru selesai lapak pas sebelum awal corona sih itu. Pas sudah ada corona udah langsung nggak Oh, gitu. Jadi untuk sementara sekarang masih ada di Yasmin tadi. Iya, masih bukannya peminjaman aja, peminjaman online. Dan Sempur juga sekarang lagi tutup mungkin. Iya lah, Nggak nanti apa. saya di grup dong. Oh iya, ntar bukunya disita ya kan langsung lo nggak Iya. bisa baca lagi. Takut saya. Nah terus berarti buat sekarang sasarannya udah jelas gitu, masyarakat Bogor doang. Apa ada requirement age kayak misalnya ini bukunya untuk 18 plus doang, yang anak kecil masih belum tersedia buku-buku untuk anak-anak atau gimana? Jadi untuk buku-bukunya itu udah aku golong-golongin khusus karena ada dari yang paling untuk anak-anak, untuk balita sampai yang udah tuwir-tuwir juga ada. Jadi waktu aku ngelapak itu di Sempur, yang anak-anak tuh biasa aku pisahin. Jadi ada zona emang untuk anak-anak. Jadi kan buku tuh di lapak kayak gini ya. Ini buku anak-anak. Di sebelahnya tuh buku untuk kayak novel, kayak yang agak berat lah, yang bisa dibaca sama milenial. Nah kalau yang anak-anak itu sendiri aku bedain dan aku juga taruh yang buat buku gambar gitu, biar ada aktivitasnya. Jadi biasanya sih aku untuk anak-anak juga naruh puzzle, terus ada juga mainan kayak apa ya, kayak Uno stick kayak gitu-gitu. Jadi aku juga nyediain mainan dan beberapa buku gambar gitu. Oh itu pas waktu ngelapak di Sempur pas ya? ngelapaknya, jadi semuanya insya Allah bisa lah seluruh umur. Oh gitu, terbuka untuk semua kalangan. Iya benar banget. Nah gini nih Kak, ini kan lagi pandemi, sekarang lagi pandemi nih, jadi kan Sempur tadi yang tadi ngelapak di Sempur jadi nggak bisa. Terus buat kegiatan yang sekarang Lekas Pinjam lakuin di selama masa pandemi ini? Oke. Jadi karena pandemi kayak gini sebenarnya nggak ada yang apa ya, aku nggak ngerasa rugi juga dari Lekas Pinjam. Jadi saat pandemi ini yang udah kita atau aku lakuin itu tuh udah terjalan webinar kayak gitu, collab sama organisasi lain juga, komunitas lain juga. Terus aku juga udah buka peminjaman, jadi yang mau minjem boleh langsung diisi Bitly di situ dan bisa langsung aku antar atau pakai transportasi online kayak gitu. Sama itu aja sih, sama ada program ngasih himbahan buku panti dan organisasi yang lain kayak gitu. Program ngehibahin buku nih? Iya, biasanya sih nanti suka ada yang mau ngajuin jadi ngajakin jadi media partner. Dan baru tadi pagi dari ada komunitas di PB juga, dia tuh minta dari Lekas Pinjam buat buku anak-anak kayak gitu. Nah kalau kan tadi ada beberapa organisasi tuh yang ibaratnya yang join nih, bikin acara bareng atau segala macam. Jadi berarti dari Lekas Pinjam sendiri ada kegiatan untuk ini kita harus hibah buku ke suatu lembaga biar ada minat baca juga dari tempatnya gitu, atau gimana nih? Kalau bisa syaratnya nih mau dihibahin buku atau kayak gimana? Ada syarat ya? Kalau buat saya kakak nih dari Lekas Pinjam mau naruh buku nih di sini, saya mau ngasih buku gitu. Ada syarat gak? Misalnya Kak, saya nih
punya misalnya punya rumah baca, saya pengen punya dong koleksi kata gitu buat dibaca sama anak-anak sini kayak tadi panti asuhan atau segala macam. Apa maksudnya syarat Kerjasama. biar kita biar aku bisa ngibahin bukunya Iya. itu? Gak tau sebenarnya aku tuh dari lekasnya sendiri sebenarnya nggak terlalu terorganisir banget tentang bagaimana cara aku ngibahin bukunya. Kayak dari kita tuh sangat-sangat membuka lebar gitu. Terutama sih syaratnya memang benar ke tempat yang apa ya, tempat yang benar-benar membutuhkan. Contohnya kayak panti. Dan aku tuh lebih concern ke panti sama mungkin perpus jalanan kayak gitu. Dan rumah-rumah baca yang lainnya mungkin di pelosok juga. Dan itu ada salah satu program mungkin yang kami akan jalani nantinya kayak gitu. Masuk ke program kerjanya si Lekas Pinjam ya. ini. Jadi kalau buat teman-teman yang punya komunitas perpus jalanan mungkin ya, kalau ke panti asuhan, kalau bisa boleh banget kerja sama sama Lekas Pinjam, langsung DM Lekas Pinjam, nanti bakal dibalas. terbuka buat komunitas-komunitas yang mengadakan sesi baca-baca juga kan ya, Iya, benar banget. literasi segala macam. Nah kan sekarang nih udah udah jalan nih kegiatan-kegiatan yang tadi dijelasin. Tapi kalau misalnya tujuan awal dari si Lekas Pinjam ini sebenarnya, Tujuan awalnya. iya karena misalnya alasannya, aduh keresahan nih kayaknya misalnya, kok anak-anak sekarang pada main gadget atau apa gitu. Alasan terbentuknya Lekas Pinjam dan tujuan ke depan mungkin. Oke, jadi kita tuh berangkat dari masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya sih aku nggak terlalu apa ya, aku udah concern banget sama dunia literasi di Indonesia. Tapi kan semua tuh mulai dari hal yang kecil kan. Gak mungkin aku kayak langsung menyuarakan langsung bagaimana kalau seluruh Indonesia harus melakukan literasi di rumah secara serentak bla kan gak mungkin. Jadi aku ngerasa kalau gimana ya kalau kita tuh memulai suatu hal dari hal yang kecil. Contohnya tuh seperti dari Lekas Pinjam ini gitu. Aku tuh sebenarnya resah karena salah satu yang aku lihat tuh bisa dibilang tuh adik sepupu ya. Dari kecil tuh emang udah disodorin TikTok lah untuk kayak Keselak buat nih. kamu gak aku juga main TikTok, sebenarnya aku juga main TikTok. Main nih, ID-nya boleh. Aku juga main TikTok. Maksud aku kayak gini, aku tuh maunya, aku bukan mau aku sih, maksudnya aku mau adalah menggeserkan dikit atau menyampingkan dikit kan terlalu banyak. Memang sih apa ya? Kalau aku sih nggak terlalu menekankan kamu lu mau main gadget mulu kalau gak baca. Aku tuh nggak terlalu menekankan kalau membaca itu hanya dari media buku. Tapi kan sekarang udah banyak banget ya kan. Aku tuh suka banget e-book dan sama media-media elektronik lainnya kayak Mojok. Aku suka banget baca di Mojok.co dan lain sebagainya. Webtoon juga webtoon. Aku suka baca webtoon. Oh, komik nggak suka. Komik suka. Cuma tapi kalau di webtoon nggak ngikutin mungkin ya. Enggak ngikutin. Akannya ikutin ya? Iya gitu. Ya kalau ngikutin kalau punya ongkos nggak apa-apa ya. Kalau ngikutin nggak punya ongkos kan ntar jadi webtoonnya mbak ya. Tapi punya ongkos kalau. Ya kayak gitu. Berangkat dari keresahan aku karena aku sebenarnya sih aku lebih nekenin ke anak-anaknya ini, anak-anak yang mulai beranjak seperti anak-anak milenial kan katanya aku tuh udah menyuarakan ini kita udah memasuki generasi yang bla 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 bla. Kita harus menyuarakan ini itu, tapi kenapa literasinya kurang gitu? Maksudnya kayak banyak yang menyuarakan tapi dia tuh tidak melihat gitu, tidak membaca data atau melihat bukti-bukti konkret melalui bacaan gitu. Mereka cuma menyuarakan, tapi kenapa sih kalian bisa menyuarakan tapi kalian tidak bisa membaca langsung dari data atau literatur yang ada? Padahal itu kan penting banget. Apalagi banyak hoax kan sekarang. Oh iya. Jadi melihat keresahan dari sekelilingnya, penurunan minat baca salah satunya. Terus kayak ada argumen yang ini ibaratnya ini nggak tahu nih literasi dari mana gitu. Jadi keresahan-keresahannya kayak gitu ya sebenarnya Lekas Pinjam tangkap dan akhirnya membuat Lekas Pinjam ini. Dan sebenarnya gini kan, karena pas udah seperti itu kan orang-orang banyaknya kayak ya udah baca, mereka tahu kan baca itu cuma di perpus, bukan cuma di perpus ya. Kayak misalkan kalau kamu mau baca bentuknya datanglah ke perpus, males aku ke perpus dan lain sebagainya, bebek nongkrong kayak gini kan, saya lebih suka yang nongkrong-nongkrong. Tapi mungkin dengan inovasi aku melalui aku hadirkan perpustakaan ini melalui media sosial Instagram kan, jadi bisa langsung klik aja nih pengen buku ini, klik langsung pesan, iya benar langsung pesan juga, langsung mau baca bukunya langsung datang bukunya, jadi kayak lebih dalam satu klik aja. Jadi menyederhanakan perpustakaan. Karena aku
aku juga salah satu cita-cita aku punya perpustakaan, tapi kan modalnya besar banget ya, kayak Benar. aku harus nyediain tempatnya lagi, ruangnya lagi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi ibaratnya mendigitalisasi Nah, perpustakaan. digitalisasi perpustakaan, bener banget. Jadi tetap kita baca buku fisik, tapi pesannya bisa online. Iya, bener banget. Kalau udah kelar masanya kita bisa balikin lagi. Iya. Sebenarnya bagus sih terobosan-terobosan yang kayak gini nih yang harus diciptakan di era digital ya. Soalnya ya tanpa kita ini juga kita anulir kalau misalnya segala sesuatu itu harus adaptasi sama perkembangan zaman. Bener banget. Kayak buktinya dulu siapa yang mau ngalahin wartel kan? Iya. Sekarang wartel jadi- populasinya ya kan? Iya. Makanya itu perpus pun kalau misalnya kita nggak digitalisasi gini minat baca makin turun Iya. dan nantinya perpusnya udah nggak ada. Jangan sampai dong. Jangan sampai ya. Kan masa ya kita mau generasi selanjutnya nggak punya literatur pasti. Bener banget. Lekas pinjam ini suatu terobosan yang jenius menurut saya. Kalau bisa ke Instagram, saya ganti ke website. Oh, iya. Aplikasi ya. Punya ntar satu-satu doain lah. Lekas pinjam punya aplikasi lekaspinjam.id. Iya. Jadi tinggal bikin member, Heeh. langsung pesen buku, datang bukunya. Datang bukunya. Udah kelar, balikin. Kerjasama sama GoPay. Karya anak bangsa. Iya bener. GoPay, kalau lihat Adlibs nih. Nah, tuh tadi itu udah kelar segala macamnya ya kan. Proyek kedepannya mungkin. Tadi kan udah ada selentingan dikit ya kan. Proyek ke depan. Oke. Jadi proyek ke depan ini aku pengen lebih nekeninnya tuh ke apa ya? Aku pengen literatur yang kayak gini. Kan aku udah berkeliling-keliling di Kota Bogor. Aku pengen bisa ke apa ya? Ke masyarakat yang lebih kurang literasinya. Mungkin aku pengen kita pengen juga apa ya? Pengen juga belusukan pakai mobil. Sebenarnya sih aku udah kemimpi banget itu. Santai-santai. Oke. Aku udah kemimpi banget kayak bisa bawa lekas pinjam kayak sama teman-teman dari tim. Koleksian bukunya nih. Iya, koleksi bukunya tetap aku bawa. Mungkin aku jalan-jalan, kalau aku udah mampir-mampir, misalkan mobilnya nanti mampir-mampir di suatu daerah, satu desa misalkan, di situ kita bisa langsung ngelapak dan lain sebagainya. Pengennya sih kayak gitu. Terus pengennya ini sih proyek ke depan lagi pengen ngembangin websitenya. Oh, berarti sebenarnya website ini sudah lagi udah ada rencana Iya, atau sudah udah ada rencana dan progres sebenarnya. Oh, udah ada progres. Aduh, jadi ada kan? spill nih ya. Jadi ada spoiler nih. Ada spoiler. Lekas pinjam punya website. Oke. Jadi awalnya tuh emang benar-benar website-nya emang apa ya? Yang masih coba-coba gitu. Masa aku dari WordPress apa aku coba-cobain satu kan karena kan mau yang murah-murah langsung ya yang gratisan gitu. Dan pengen banget sih ada websitenya. Dan kalau bisa sih aplikasi sebenarnya. Emang udah nyoba dikembangin, insya Allah lagi didiskusiin lagi ke depannya. Terus apa lagi ya? Itu aja sih palingan untuk program ke depannya, proyek ke depannya kayak gitu. Proyek kedepannya, wah sebenarnya ya benar sih website aplikasi itu mungkin penting sekarang. Itu penting banget sih, Kak, sih. benar. Jadi lekas pinjam pengen invasi ke daerah juga. Iya, itu pengen banget. berarti buat offline-nya ya. Iya, untuk offline-nya karena Saya baca di tempat gitu. Iya, jadi sebenarnya gini dan ada satu lagi proyek yang aku sebutin. Jadi aku pengen menyuarakan nanti mau bikin campaign. Jadi semua orang itu sebenarnya bisa meminjamin buku dari rumah, dari manapun. Jadi kayak ada orang mungkin banyak ya dari kita yang suka minjemin buku ke teman biasa aja gitu kayak tangan ke tangan dari teman dekat misalkan aku mau pinjam buku ini. Nah aku pengen banget bikin campaign menyuarakan sebenarnya kalian tuh bisa ngebantu literasi dengan cara kalian membuka juga peminjaman dari rumah kalian kayak gitu. Jadi kalau kalian punya kalau kalian kriteria orang yang bibliophile atau yang suka koleksi buku banyak, boleh banget tuh pinjemin ke teman-temannya yang mungkin minat bacanya masih rendah dan bisa lah kalian promosiin melalui itu peminjaman buku kayak gitu. Nah, tapi nih Kak ya, Iya. sepengalaman saya. Saya punya beberapa koleksi buku nih di rumah. Terus ada mini library gitu lah, ada buku Iya. khusus untuk buku. Biasanya yang minjem ini nggak tahu diri. Iya kayak gitu. Itu harusnya kayak gimana? Nah, mungkin ya Kak, ini dari saya aja. Kayak, wah nih si teman bisa si B ini datang ke rumah. Ci, ini buku lu keren nih. Gue baru baca sekilas, mau gue bawa balik, boleh gak? Terus saya, yaudah bawa aja.
Akhirnya beberapa hari kemudian loss, ya kan? Kita nggak bisa, maksudnya kita lupa siapa yang pinjam ya, terus udah keenakan di dia mau ngembalinya sedih. Tapi lekas pinjam ini menurut gue berani, karena apa? Bisa pinjemin buku ke orang. Tapi kan emang kalau gue kan sistemnya ya terima pinjam terima kasih. Kalau ini kan ada catatannya bos, ya kan? Terus nih lo ingat ya kalau misalnya tadi nih gerakan kampanyenya si lekas pinjam terlaksana, lo orang pinjemin buku ke teman, yang pinjam juga harus tahu diri, lo balikin. Kalau buku bacaan dia habis, temen lo gak kebagian baca, begitu. Biar kata tuh buku diulang-ulang, bacanya juga kan gak bakal sama isinya. Ya lu balikin aja, siapa tahu temen lu lagi ada yang mau pinjam lagi. Iya, tuh kalau kampanye jalan tuh. Iya benar. Iya nggak? Sebenarnya emang banyak juga sih, masih buku aku tuh masih kalau di kita ubek-ubek lagi ada sekitar 30 mas belum balik tuh. 30 lebih. Oh. Karena kan kemarin udah keburu COVID ya. Sedangkan aku tuh minjemin bukunya di asrama. Jadi pas tiba-tiba asrama IPB kan? Iya, asrama IPB. Langsung asrama COVID pada keluar minggu depan loh. Jadi saya pada gimana jadinya ini buku saya gitu kan. Terus akhirnya ya udah pada diomongin, ada yang udah langsung balik ke Jawa, ada yang balik ke Kalimantan, bukunya masih ada di kosan, udah kapan nakain rayet kali. Berarti itu salah satu ini juga ya, salah satu hambatannya. Itu hambatan terbesar sebenarnya. Dan ada juga sih salah satu peristiwa di mana dia pinjemin buku, dua kan pinjem buku, dan ternyata baliknya itu bukunya udah gak berbentuk, udah kayak bubur. Udah kayak bubur tuh sama buku direndam? Iya, kayak ini buku diapain sama lu gitu. Terus akhirnya dia ngomong kalau misalkan, Kak maaf ya Kak, rumah aku kebanjiran kayak gitu. Jadi bukunya keren sama banjir kayak. Tapi akhirnya diganti sih. Jadi kita emang juga pasti bakal ngasih apa ya, ngasih tuntutan juga apa namanya ya, kayak denda lah. Dendanya. Jadi memang jadi Kasbinya juga menerapkan denda juga di situ sistemnya. Nggak mungkin enggak, nanti enak banget nggak pakai denda, pasti kalau ada dendanya. Dan kalau misalkan bukunya memang hilang atau rusak, itu harus diganti lagi dengan buku yang sama harganya kayak gitu. Sama harga tapi beda judul boleh? Lebih baik sama harga sama judul, sama buku maksudnya. Siap. Jadi ibaratnya kalau misalnya pinjam di lekas pinjam ya, kalau misalnya balikinnya harus tepat waktu. Iya. Ya sama kayak perpus sih, cuma ini digital gitu, cuma. Dan ini gratis. Ini udah gratis, kalian kagak balikin, gimana? Pusing juga. Kan beli buku juga pakai duit bang. Iya. Jadi kalau misalnya lu minjemnya lu harus balikin. Kalau lu nggak balikin, ntar buku dia habis tuh mau buka lekas doang kagak ada pinjamnya. Iya. Ya udah lekas aja hilang. Lekas hilang maksudnya. Iya. Iya, lekasnya jadi lekas hilang jadinya. Iya, jadi lekas aja udah. Tapi kan ya udah, namanya juga udah sayang banget sama teman-teman yang mau ningkatin minat bacanya. Jadi aku tuh udah rela banget buat kalian kayak udahlah gratisin aja, karena waktu minjem juga kan ada beberapa teman yang ada yang dari luar, kayak ada yang dari Papua juga minjem, ada yang dari mana, dan dia stay di asrama. Dan mungkin perekonomiannya juga nggak sebagus teman-teman yang ada di kota gini. Jadi ya udah deh, nggak usah minjemnya, nggak usah pakai uang, udah langsung aja yang penting kamu baca bukunya kayak gitu. Dan tadi kan balik lagi ke denda nih, mungkin keterlambatan ada denda. Iya. Nah sebenarnya kan denda ini juga bisa jadi pengembangan buat lekas pinjam juga, kayak buku baru ya. Makanya support lekas pinjam. Kalau misalnya nih ada teman-teman yang nonton, pengen, wah ini lekas pinjam bagus nih prospek kedepannya, mau donasi buku boleh nggak nih? Boleh banget, ada kok nanti. Pokoknya semua sistemnya itu karena ini online dan ini via Instagram. Jadi semuanya ada di link link Instagram yang lekas pinjam. Di situ ada donasi buku, bagaimana katalog bukunya juga ada, terus bagaimana isi formulir untuk pinjam bukunya, dan ada nomor saya juga di situ. Pokoknya buka aja lah Instagramnya @lekaspinjam.id ya. Lekaspinjam.id, mau ngapain di situ? Misalnya ada bingung-bingung apa segala macam, meragu, langsung tanya aja. DM pasti dijawab kan? Langsung, aku 24/7. Karena nggak ada yang ngechat. 24/7 nggak ada yang chat. Iya. Siapa yang mau ngechat? Iya. WA boleh kirim. Pokoknya 24/7 admin on. Ya kalau lagi nggak balas berarti tidur. Iya. Kalau kamar mandi. Kamar mandi juga balas biasanya. Waduh. HP-nya bisa nyelem. Anti air. Ya udah, berarti udah jelas semuanya, makanya dukung lekaspinjam.id. Mau pinjam buku, mau donasi buku, mau ngechatin nama kakaknya terserah. Boleh.
Pokoknya @lakaspinjam.id ini adalah suatu terobosan yang sangat bagus menurut saya karena mengembalikan literasi, minat baca juga. Sukses terus ya lakaspinjam.id. Terima kasih Kak. Makasih udah datang ke sini. Semoga tadi harapan dan proyek kedepannya semua tercapai. Amin. Semoga Lekas Pinjam makin bisa ekspansi kemana-mana. Amin banget. Semarang, Bisa ke seluruh ya dunia. Semarang, Sun, Pulau Jawa, next year Amin. mungkin 5 tahun ke depan Indonesia. Palembang dan sih, Palembang juga mau. Palembang tuh apalagi Sumatera ke Palembang minjem ya. Oke. Ya. Coba. Oke, makasih ya Lekas Pinjam. Makasih banyak dari media sih. Iya, kameranya ada di mana-mana. Oh ya. Ya. Oh itu dia. Thank you udah nonton. Salam apa nih ya? Udah salam aja. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.